Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini masih sama seperti video sebelumnya, kita masih akan membahas Microsoft Access. Nah, di Microsoft Access ini aku dapat tugas baru yang dimana aku diminta membuat tabel data baru dengan judul data barang. Lebih lanjut kita lihat aja tugasnya, oke? Nah, jadi ini tugas yang diminta. Ini tugas yang diminta yaitu membuat tabel baru dengan data barang dengan struktur tabel seperti ini. Dengan beberapa ketentuan, diantaranya menggunakan file kode sebagai primary key-nya. Lalu validasi file kodenya harus berawalan ke serta dan 3 karakter terakhir berupa angka. Dan selanjutnya, selain ketentuan ini, dosen aku juga udah ada bikin beberapa ketentuan di description di sini berdasarkan file name-nya. Deskripsinya ini dengan ketentuannya ini ada yang sama, ada juga yang beda. Jadi nanti kita buat strukturnya intinya sama berdasarkan ketentuan yang ada dan deskripsi yang ada. Selanjutnya di nomor 2 kita diminta membuat datanya berisi seperti yang udah ditentukan ini. Biasanya kan untuk data-datanya dosen aku minta untuk diisikan sendiri, tapi kali ini kita diminta untuk datanya sama seperti yang udah ditentukan. Dengan petunjuk pada kolom total harga nggak perlu lagi diisi karena akan muncul secara otomatis. Lalu nomor 3 kita diminta untuk mengcopy file data, mengcopy file tabel. Contoh kasusnya kita diminta untuk mengcopy data barang, tabel data barang sebanyak 3 kali, lalu mengubah nama filenya menjadi data barang 1, data barang 2, dan data barang 3. Gampang lah ya copy paste. Jadi nomor 4 kita diminta untuk mengurutkan data berdasarkan total harga secara descending pada file data barang 1. Yang terakhir nomor 5 menyaring data. Untuk kasus pertama, kita diminta untuk menyaring data unit di bawah sama dengan 25 pada file data barang 2. Nah, jika berhasil akan muncul 6 record. Di bawah sama dengan 25 ini berarti dari 25 ke bawah ya. Jadi 26 selanjut ke atasnya itu nanti kita saring datanya. Untuk kasus 2, kita diminta menyaring data pada total harga antara 1,5 juta sampai dengan 5 juta pada file data barang ketiga. Jika berhasil akan muncul 6 record, sama seperti data barang 2-nya. Oke, setelah mengetahui apa-apa aja tugasnya, kita langsung aja yuk mengerjakan menggunakan Microsoft Access. Nah, jadi ini dia Microsoft Access-nya. Seperti sebelumnya, kita simpan dulu file datanya. Filenya menggunakan nama data barang, lalu kita simpan di praktik komputer. Kita save, oke. Setelah ke save, langsung kita create aja. Yang muncul sekarang kan data sheet view, sedangkan yang digambar sebelumnya menunjukkan
design view. Jadi ini kita langsung ubah aja design view. Nah, kita diminta menyimpan tabel name-nya dengan data barang. Oke. Nah, file name-nya kita isi mulai dari kode, nama barang, lalu unit, harga satuan, total harga. Nah, setelah kita menyelesaikan mengetik file name-nya, kita selanjutnya mengubah data type. Data type dari kode sampai nama barang itu menggunakan teks. Berarti tinggal kita ubah aja kodenya menjadi teks. Lalu untuk unit dan harga satuan kita ubah menjadi number. Nah, untuk calculate dari total harga ini kita ubah seperti ini. Kita pilih calculate. Nah, nanti muncul seperti ini. Di sini kita ketik rumus sesuai yang ada di description. Nah, di description-nya kan diminta memasukkan rumus, unit, bintang, harga satuan. Jadi kita tulis langsung. Nah, setelah itu langsung kita ketik oke. Nah, udah. Jadi deh. Oke, lanjut ke description. Pada file name kode diminta file size-nya 5. Ini kita ubah di general. Setelah kita ketik dulu. Sebelumnya kita tekan dulu file name kode seperti ini. Lalu di file size-nya kita tekan 5. Selanjutnya 2 karakter pertama harus label dan 3 huruf berikutnya angka. Untuk mengubah 2 karakter pertama menjadi label, di sini kita ubahnya di input mask. Label kita ketik jadi LL, lalu kita tekan garis 0 sampai 3. Karena tadi kan diminta 3 huruf berikutnya angka, berarti kita tekan seperti ini bentuknya. Selanjutnya untuk nama barang menggunakan lookup wizard, diisi kemeja, sepatu, tas. Jadi lookup wizard itu kita pilih dari data type. Jadi ini di data type kita pilih lookup wizard. Lalu kita ketik I will type in the values that I want. Lalu ketik next. Di kolom ini 1 kita tulis kemeja, sepatu, lalu tas. Lalu kita ketik next, lalu finish. Sudah. Selanjutnya di bagian unit, di description-nya itu dimasukkan tidak boleh lebih dari 10. Ini nanti maksudnya kita ketik setelah tabel design view-nya kita ubah menjadi datasheet. Itu nanti kita ketik sendiri angkanya. Kalau yang harga satuan mengubah format menjadi currency tanpa desimal. Mengubah currency itu ada di general ini. Di formatnya kita pilih currency, lalu decimal place-nya kita ubah dari auto menjadi 0.
Lalu selanjutnya total harga, memasukkan rumus udah tadi kan. Lalu formatnya dengan koherensi juga. Kita tekan total harga, lalu pilih formatnya menjadi koherensi. Nah, setelah deskripsinya udah kita lengkapi semua, kita masuk ke bagian ketentuan. Di ketentuan, file kodenya diminta primary key. Udah tadi secara otomatis kodenya menjadi primary key. Lalu pada file kode berikan validasi di mana kode harus berawalan ke serta. Dan 3 karakter terakhir berupa angka. Ini udah ya tadi ada di description, jadi udah kita lengkapi. Sekarang kita tinggal melengkapi validasi data dari kode. Untuk melengkapi validasi datanya, kita menggunakan validation rule. Nah, ini kita tekan titik 3, lalu kita masukkan rumus dari function ini, lalu ketik built-in function, kita pilih left, karena kodenya nanti tulisannya sebelah kiri. Lalu untuk string ini, kita tekan kode, lalu tutup kurung. Untuk length ini kita tekan 2, karena ke, se, dan ta itu kan hurufnya ada 2, jadi kita tekan 2. Ini jangan lupa ketik sama dengan, lalu ketik ke, jangan lupa pakai tanda petik. Lalu selanjutnya kita ketik lagi OR, karena kan selain ke masih ada se dan ta, jadi kita ketik OR. Biar cepat, kita copy aja dari rumus sebelumnya. Tinggal kita ubah ke-nya menjadi se, lalu ketik lagi OR, ke-nya lagi kita ubah menjadi ta. Setelah rumusnya seperti ini, tinggal kita klik OK. Oh, sebelumnya OR-nya kita lupa pakai spasi, jadi harus spasi. Tekan OK, baru bisa dia. Selanjutnya ketentuan ketiga, bila data yang dimasukkan selain di atas berikan peringatan atau warning menggunakan kata ini, kalimat ini. Jadi ini langsung kita copy biar cepat. Nah, untuk membuat warning kita menggunakan validation text yang ada di sini. Jadi di sini kita tinggal ketik aja kalimat yang mau kita jadikan sebagai peringatan. Lalu selanjutnya file nama barang gunakan lookup wizard. Ini udah ya tadi seperti yang di description tadi. Lalu pada file total harga diisi rumus. Udah juga ya seperti description tadi. Setelah itu untuk tugas kedua, isikan datanya sebagai berikut. Di gambar ini menggunakan datasheet view. Jadi ini tinggal kita ubah. Setelah ini sudah selesai semua, tinggal kita ubah menjadi datasheet view. Ini kita tekan yes, kita mengubah datanya seperti yang ada di sini. Ini kita perbesarin. Ini kita langsung aja ya isi semuanya. Oke, lanjut ke nama barang. Ini kita sesuaikan seperti awalan ini. Ke berarti kemeja,
Se berarti sepatu. Begitu pula seterusnya. Oke, untuk unit seperti yang diminta tadi tidak boleh lebih dari 100. Kebetulan ini unitnya nggak ada yang lebih dari 100 ya. Jadi langsung aja. Untuk harga satuan, karena kita tadi membuatnya tanpa desimal, kita nggak perlu lagi ngetik titik atau koma secara manual. Jadi kalau ada misalnya 150.000, langsung kita ketik aja 150.000, karena titik atau komanya bakal muncul secara otomatis. Dan RP-nya juga muncul secara otomatis. Jadi ini kita tinggal ketik aja. Oke, sama ya semua. Kita lanjut ke nomor 3. Kita diminta untuk mengcopy file tabel. Jadi untuk kasusnya copy file tabel data barang sebanyak 3 kali. Lalu mengubah nama filenya menjadi data barang 1, data barang 2, data barang 3. Jadi mengcopy filenya gampang aja ya. Kita tinggal ketik ini, tekan kanan ini data barang yang ada di samping, lalu copy. Lalu untuk mempastenya tinggal kita tekan asal aja, kanan, tekan kanan asal. Lalu sampai muncul seperti ini, tinggal dipaste aja. Sesuai diminta, kita ubah namanya menjadi data barang 2. Paste lagi. Data barang 3. Nah, untuk mengubah data barang 1 yang atas menjadi dan satunya, ini data barang yang sebelah sini kita close-kan dulu, kita save. Lalu ini kita rename jadi data barang 1. Jadi deh data barang 1, data barang 2, data barang 3. Kita lanjut ke nomor 4. Kita disuruh mengurutkan data, mengurutkan berdasarkan total harga secara descending pada file data barang 1. Jadi di data barang 1 ini, di bagian total harganya, kita diminta mendescending. Descending itu ada di home, lalu langsung terpampang descending seperti ini. Tinggal tekan aja. Nah, jadi descending itu urutan dari yang paling tinggi nilainya sampai ke yang paling rendah. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 meminta kita untuk menyaring data atau filter data. Di kasus pertama, itu filter data berdasarkan unit, di bawah sama dengan 25. Jadi kalau di bawah sama dengan 25 berarti dia dari 25 ke bawah. Jadi dari 26 ke atas kita saringkan datanya. Ini kita saring pada data barang kedua. Jadi jika berhasil akan muncul record 6. Kita coba ya. Data barang kedua, di bagian ke unit kita blok. Lalu kita filter yang ada di sini.
kita uncentang dari 28, 35, 43, 50. Oke. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya, ada record yang muncul setelah kita uncentang di atas 25. Lalu untuk kasus kedua, kita diminta untuk memfilter data berdasarkan total harga antara 1.500.000 sampai dengan 5 juta pada file data barang ketiga. Jadi pada data barang ketiga, total harga yang ini kita filter, batasnya dari 1.500.000, berarti 12 kita uncentang, berarti mulai dari 1.600.000 sampai 5 juta yang ada di sini. 6,3 nya kita hapus sampai 7 juta. Oke. 1 kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pas ya 6 record yang muncul. Oke, itu dia soal terakhir. Berarti kita udah menyelesaikan tugas dari Microsoft Excel. Agak sedikit ribet ya, tapi kalau kita pelajari berulang kali pasti kita bakal terbiasa. Dan mudah-mudahan kita bisa menguasai Microsoft Excel ini. Oke, sampai jumpa semua. Terima kasih sudah menemani aku mengerjakan tugasku seperti biasanya. Bye-bye.